Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini guys, ini adalah untuk demo sistem source code yaitu inventory kasir guys ya. Jadi di sini gue bakal jual sistemnya dengan harga masing-masing itu berbeda-beda guys ya. Jadi di sini kita bakal jual dengan harga, kalau misalkan kalian pengen full source code-nya, di sini kalian bisa sewa dan juga bisa juga lifetime dan juga bisa juga ini sewa plus lifetime ya guys ya. Jadi maksudnya itu gimana? Kalau misalkan nomor satu, kalian pilih nomor satu yaitu sewa 1 tahun guys ya. Jadi nanti untuk yang sewa 1 tahun ini kalian bisa dapetin dengan harga sekian guys ya. Jadi nanti yaitu kita bakal kelola hostingnya, kemudian source code-nya juga hanya dipakai bisanya 1 tahun. Kemudian nanti kalau misalkan perpanjangan lagi, nanti kita bisa diskusi lagi guys ya antara penjual dan juga pembeli. Jadi nanti kalian bisa hubungi lagi untuk admin Kang IT-nya guys ya. Nah, untuk yang lifetime nomor 2 ini lifetime. Jadi kalau misalkan nanti lifetime ini kalian bisa dapetin source code-nya secara lifetime, tapi kalian nggak dapet hosting guys ya. Jadi hanya source code tok ya. Jadi nggak dapet apapun itu guys ya. Jadi kalau misalkan yang nomor 3 itu nanti kalian bisa dapet full source code plus sewa hostingnya selama 1 tahun guys ya. Jadi di sini kalian bisa pilih variasinya nih guys. Kalau misalkan lifetime kalian bisa pilih nomor 2. Kalau misalkan lifetime plus hosting kalian bisa pilih nomor 3. Kalau misalkan kalian pengennya yang apa namanya sewa 1 tahun harganya sekian guys ya. Jadi nanti kalian bisa chat dulu ke admin Tokped-nya dulu guys ya. Jadi di sini kalian bisa kunjungi Tokopedia, kemudian kalian bisa cari Kang IT guys ya. Nanti kalian bisa nemuin untuk produknya, atau nanti gue bakal taruh linknya di deskripsi. Nah, kalau misalkan menurut kalian ini lebih mahal, kalian bisa ikutin video tutorial di YouTube, plus kalian bisa beli dengan variasi yang gue jual juga nih di Tokped, yaitu video tutorial guys ya. Jadi di sini untuk video tutorial ini kalian bisa baca dulu di deskripsi guys ya. Nah, sebelum kita bahas ke video tutorial, kita bakal langsung masuk ke dalam videonya. Jadi kita bakal bahas nih tentang variasi masing-masing variasi yang kita jual ya guys ya. Kalau misalkan kalian mesennya by video tutorial. Oke, tanpa lama-lama kita bakal langsung aja demoin. Yaitu di local disk E kita bakal ke project Laravel, kita bakal ekstrak untuk source code inventory kasirnya guys ya. Jadi ini untuk demoin seluruh data sistem source code atau inventory kasir. Nah, kemudian kita bakal buka yaitu localhost php myadmin. Jadi setelah kalian buka localhost php myadmin, nanti kita bakal import database-nya guys ya. Jadi di sini kita bakal demoin untuk sistemnya juga, cara penggunaan sistemnya seperti apa, dan juga menjelaskan terkait variasi dari nomor 1 sampai nomor 7 ini apa aja sih guys ya. Oke, di sini kita bakal sambil nunggu ekstrak. Biasanya agak lama sih guys emang, dan juga ini akses localhost php admin. Nah, kalau udah di sini kalian bisa buat yaitu nama database dengan nama db inventory kasir. Nah, kemudian kalian create kalau misalkan udah. Kemudian kalau udah di create, nanti kita bakal langsung import database-nya. Kita klik import. Jadi di sini kita bakal choose file. Kemudian di sini kita bakal langsung pilih aja di local disk D. Kemudian kita pilih di local disk E, project Laravel. Kemudian kita pilih inventory kasir. Nah, di sini ada folder namanya db inventory kasir. Kalian klik. Kemudian kalian pilih yang db inventory kasir.sql guys ya untuk filenya. Kita open aja. Kemudian kalau udah klik import. Nah, kalau misalkan udah diimport, kita langsung aja drag and drop untuk sistemnya ke dalam VS Code ya guys ya. Kita ini, kemudian kita bakal running menggunakan terminal. Ini gue bakal zoom dulu jadi biar kalian kelihatan. Di sini kita bakal buka yaitu terminal, new terminal. Kemudian di sini kita bakal langsung aja running dengan PHP artisan serve ya. Kemudian kalau udah kita bakal running untuk sistemnya. Nah, di sini kita bakal masuk sebagai admin@gmail.com untuk login sebagai admin guys ya. Nah, di sini untuk login sebagai admin ini nanti kita bakal bahas satu-satu guys ya. Kita bakal masuk ke dalam yaitu langsung ke menu data master aja dulu. Nah, ini untuk home-nya nanti kita bakal bahas di bagian yang variasinya guys ya. Jadi di sini kita bakal masukin yaitu data user. Untuk data user di sini ada 3 user ya guys ya. Yang pertama yaitu ada gudang. Kita bakal tambahin datanya. Jadi di sini datanya masih kosong ya guys ya. Jadi kalian bisa isi untuk data masing-masing ininya data usernya guys ya. Kita bakal isi di local disk D misalkan, atau mungkin kita bakal isi aja deh untuk data fotonya asal aja dulu guys ya. Sini kita bakal pilih akademik sekolah, database, public, kemudian image, siswa. Nah, di sini gue bakal pilih asal aja dulu untuk data si gudang
gmail.com. Kemudian di sini kita bakal kasih yaitu gudang, ini kurang L. Nah, ini kemudian di sini gudang. Untuk passwordnya ini kita bakal kasih gudang save change. Kemudian oke, kita bakal tambahin satu lagi yaitu usernya karena ada 3. Yang pertama admin, yang kedua gudang, yang ketiga yaitu adalah kasir ya guys ya. Jadi di sini kita bakal tambahin aja dulu untuk ininya, kita kasih kasir@gmail.com. Kemudian di sini kita bakal kasih kasir yaitu ininya role-nya kasir. Nah, kemudian save change. Oke, di sini kita bakal ke data supplier. Nah, kita bakal tambahin untuk data suppliernya guys ya. Jadi kita bakal tambahin juga untuk data suppliernya. Di sini sebelum kita jelasin terkait tentang variasi ini guys ya. Nah, ini agak lumayan apa namanya? Kayaknya ini portnya bentrok ya sama PHP admin ya. Kita nggak apa-apa deh. Kita ketik aja supplier apa namanya? Supplier gini ya. Kita kasih seperti ini, kemudian ini kita kasih supplier@gmail.com untuk nama emailnya, ini alamatnya Tangerang misalkan. Kemudian kita save change, sending. Kalau misalkan agak lama biasanya ini karena portnya ini bentrok guys, port apa namanya, ininya gue stop aja deh ya, PHP adminnya gue stop. Ini gue bakal buka menggunakan ini aja, menggunakan yaitu ini MySQL Prone. Kita bakal pakai MySQL Prone aja deh. Nah, ini udah ada untuk ininya. Kemudian di sini kita bakal langsung masuk ke dalam yaitu data jenis barang. Nah, di data jenis barang ini kita bakal tambah datanya. Yang pertama yaitu kita bakal tambahin jenis barangnya itu makanan. Kemudian kita bakal tambahin yaitu minuman. Kemudian kita save change lagi. Oke, kemudian kita bakal tambahin data satuan. Nah, satuan ini wajib kalian isinya itu dus ya. Kalau dus itu untuk yang bagian apa namanya satuan barangnya kardus misalkan kayak gitu. Nah, di sini juga untuk piece kalian bisa ketik piece seperti ini guys ya. Nah, untuk satuan yang lain kalian bisa sesuaikan guys ya. Cuman kalau misalkan saran gua kalau misalkan satuannya itu dus, kalian ketiknya di sini dus ya guys ya. Jadi kalau misalkan satuannya itu kardus dan lain sebagainya, kalian ketiknya dus aja guys, karena nanti yang bagian dus ini saling berhubungan ke bagian transaksi yang ada di bagian kasir ya guys ya. Makanya di sini untuk satuan barangnya wajib pakai dus kalau misalkan itu satuan barang yang dikirimnya itu yaitu kardus ya guys ya. Oke, setelah itu kita bakal tambah data barang yang di sini. Kita bakal tambah datanya. Nah, kemudian di sini kita bakal tambahin menggunakan scanner guys ya. Jadi untuk yang nomor 1 ini yaitu untuk scan barcode menu barang, update masa aktif member, dan juga update diskon jadi 0 ketika periode diskon habis. Jadi gini guys, kode barang ini kita bisa inputin manual dengan mengetikkan kode barangnya, misalkan 1, 2, 3 dan lain sebagainya kayak gitu ya. Bisa juga kita inputin berdasarkan barcode. Misalkan contoh ini gue pengen inputin Waperdus ya. Kita inputin. Nah, ini langsung masuk ke dalam ininya guys ya. Cuman gini guys, apa namanya, untuk yang kode barang ini wajib ketika misalkan kalian pengen inputin kode barangnya, kalian wajib untuk yang kursornya ini kalian klik dulu nih text box kode barangnya, agar nanti pada saat penginputan menggunakan scanner dia tuh bisa diinputin untuk kode barangnya. Karena kenapa? Khawatir kalau misalkan kalian klik di sini dia tuh nggak bisa masuk ke dalam sini guys ya. Jadi wajib kode barangnya ini ketika misalkan mau diinputkan, kalian klik dulu untuk kode barangnya, kalian langsung aja scan. Nah, langsung masuk guys ya. Jadi di sini untuk apa namanya nama barangnya itu Waperdus misalkan. Nah, untuk yang bagian nama barang ini kalian kalau bisa ketika misalkan satuannya itu ada 2, dus dan piece, kalian bikin 2 guys ya. Karena nanti ada saling berhubungan dengan convert stock. Jadi kan ketika misalkan contoh kalau misalkan nanti pada saat gudang itu masukkan datanya kan biasanya kan per dus ya guys ya, jarang lah gitu, bukan nggak mungkin sih, lebih ke arah jarang masuknya itu per piece. Jadi makanya di sini kita buat nama barang itu kode barangnya juga 2 guys ya. Nah, di sini kita bakal masukin yaitu misalkan contoh jenis barangnya makanan, satuannya itu dus, karena di sini nama barangnya dus. Sini kita bakal masukin misalkan contoh harga belinya 30.000. Kemudian untuk harga jualnya 35.000 misalkan. Kalau misalkan ada orang yang mau beli per dus ya guys ya, untuk diskonnya 0, tanggal periode diskonnya nggak usah diisi kalau misalkan nggak ada diskon guys ya. Kita bakal isi lagi untuk data barangnya. Di sini kita bakal isi yaitu wafer piece ya. Kita bakal isi, kemudian di sini kita bakal langsung masukin yaitu wafer piece. Kemudian di sini kita bakal masukin lagi jenis barangnya makanan misalkan.
Di sini piece untuk satuan barangnya, kemudian harga belinya misalkan per satuan itu harga belinya 800 perak, dijualnya 1500 misalkan, contoh diskonnya 0, tanggal periode diskonnya nggak perlu guys ya. Kemudian kita bakal inputin satu lagi apa namanya kode barangnya, yaitu air mineral dus. Ini sebagai contoh aja guys ya, ini sebagai contoh. Jadi kalau misalkan nanti kalian ada apa namanya kode barcode yang asli, kalian bisa langsung sesuaikan aja. Kalau misalkan agak susah emang, nah ini bisa guys, karena scannernya guys yang bapuk, ini scanner gua yang murahan, jadi makanya agak susah sensornya guys ya. Ini kita bakal kasih air mineral dus ya di sini. Kemudian di sini kita bakal pilih yaitu jenis barangnya minuman. Kemudian di sininya dus, misalkan harga belinya misalkan contoh 40.000. Kemudian harga jualnya 45.000 misalkan. Kemudian diskonnya 0, tanggal periode diskonnya nggak perlu. Nah di sini nanti kalian bisa dapetin yaitu paling hanya di bagian yang tadi guys, kode barang ini, kemudian sama yang bagian nanti ketika misalkan contoh untuk yang diskonnya habis. Nah periode diskon ini yang bagian sini guys, diskon si data barangnya. Jadi ketika misalkan contoh periode diskonnya ini sampai tanggal 29 Februari. Nah ketika misalkan udah lewat tanggal 29 Februari, nanti diskonnya bakal balik lagi jadi 0. Yang awalnya misalkan contoh diskonnya itu 1000 misalkan. Nah nanti dia bakal balik lagi jadi 0 ketika misalkan diskon dari produknya tersebut atau periode diskonnya ini udah habis. Seperti itu guys ya. Jadi dan member juga sama. Nanti kita bahas ya terkait tentang member guys ya. Jadi member itu kan adanya di kasir guys ya. Kita sambil bahas deh. Kalau misalkan di kasir itu kan dia ada tanggal masa aktif ya, atau masa berlaku si membernya. Nah ketika misalkan nanti masa aktifnya si member ini udah habis, kita bakal tambahin deh, coba ya. Kita tambahin misalkan member 1. Kemudian di sini 08 berapa asal aja dulu. Ini kita kasih member@gmail.com. Nah, kita save. Nah, di sini kan ada masa aktif si membernya sampai 2026. Jadi di sini gua set untuk masa aktifnya itu yaitu selama 2 tahun, guys. Jadi ketika misalkan nanti udah lewat dari 2 tahun atau dari tahun yang telah ditentukan, dia bakal nonaktif sendiri guys ya untuk data membernya. Nah ketika misalkan nanti udah masa aktifnya udah habis, yaitu dia udah nggak bisa lagi tuh dia apa namanya digunakan untuk membernya, kecuali nanti dia perpanjang member atau mungkin nanti dia bisa menambahkan atau membuat data member baru. Seperti itu. Dengan cuman kalau misalkan buat data member baru, dia harus email dan nomor HP-nya harus berbeda guys ya, agar bisa digunakan lagi. Karena ketika misalkan nomor HP dan ininya emailnya sama, dia nggak bisa digunakan lagi untuk apa namanya penginputan data baru. Makanya di sini nanti kalau misalkan dia pengen perpanjang masa aktifnya, dia bisa aktifkan untuk, atau misalkan nanti apa namanya perpanjang si masa aktif dari ininya guys ya, masa aktif dari membernya. Seperti itu guys ya. Kita bakal logout aja di sini. Kemudian di sini kita bakal masuk ke dalam gudang untuk menambahkan stok guys ya. Jadi kita bakal masuk sebagai gudang di sini. Kita bakal demoin untuk yang di bagian gudang, yaitu untuk nomor 2 ini menu transaksi kita bakal lewat dulu. Kita masuk ke nomor 3 guys ya, yaitu menu barang masuk. Jadi ketika misalkan tadi kita inputin ya. Di sini kan kita inputin nih, kita balik lagi ke admin deh. Kita balik ke admin. Di sini kan kita inputin data barang. Untuk stoknya itu kan 0 semua guys ya. Jadi ketika misalkan ada data barang masuk atau data barang baru, dia itu stoknya 0. Jadi ketika misalkan pengen stoknya bertambah, dia wajib memasukkan data stoknya itu melalui barang masuk yang ada di gudang. Seperti itu guys ya. Jadi di sini kita bakal bahas yaitu data barang masuk ya. Jadi di sini nomor 3 ya guys ya, untuk menu data barang masuk dengan harga kita cek nomor 3 yaitu 259 guys ya. Jadi kalian bisa beli. Kemudian di sini kalian bisa masukin juga kode barangnya. Misalkan contoh di sini air mineral, atau enggak whopper aja deh yang gampang deh barcode-nya ya. Nah, di sini kalian bisa masukin. Kemudian di sini ada tanggal expired. Jadi nanti ketika misalkan contoh kan di sini belum ada tuh guys, untuk tanggal expirednya itu kan belum ada guys ya. Makanya di sini nanti kalian bisa nginputin data expired si barangnya oleh si gudang. Jadi ketika misalkan nanti menginputkan data barang, di sini ada menginputkan tanggal expired si barang tersebut juga, dan juga di sini bisa dihapus guys ya. Nah, kalau misalkan nanti kode barcode-nya misalkan contoh udah jelek gitu, rusak ya, usang. Nah, kalian juga bisa inputin berdasarkan apa namanya ketik manual. Misalkan contoh untuk ketik manualnya di sini kita bakal lihat untuk yang overdose ini belakangnya 640 berarti yang ini ya.
kalian bisa enter aja tuh. Nah, otomatis guys. Jadi misalkan contoh nih, ini 89 apa namanya bla 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 ini ya sampai 40. Kemudian kalau misalkan kalian udah iniin di enter, nah dia langsung masuk tuh ke dalam sistemnya. Jadi kalau misalkan contoh gini, kalian ketik dulu begini, kemudian kalian enter, dia otomatis nanti masuk ke dalam tabel yang ada di sini. Seperti itu guys ya. Jadi kalau misalkan ketik manual pun bisa tanpa harus di scan. Seperti itu guys ya. Tapi harus wajib ada di dalam data barang. Kalau misalkan di data barangnya nggak ada, ya dia nggak bakal masuk ke dalam tabelnya. Seperti itu guys ya. Ini kita bakal masukin coba. Oke, kita bakal isi ya. Nah, kita bakal isi, kemudian kita-nya di sini kita bakal isi yaitu misalkan 15, ini 20 misalkan. Ini 20. Contoh. Kemudian di sini apa namanya tanggal expirednya kita bakal isi Januari misalkan, kemudian di sini juga tanggal expirednya kita isi yaitu Januari 2025. Oke, sip. Nah, kemudian di sini juga subtotalnya berubah ya ketika misalkan kita-nya itu ada yang berubah. Misalkan 12. Nah, ini berubah guys ya. Untuk totalnya juga. Kita pilih suppliernya, supplier 1 misalkan kita save change. Nah, data berhasil disimpan. Di sini juga ada detail dan juga cetak guys ya. Untuk cetaknya seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan kalian ada fotonya, ketika misalkan di setting aplikasi nanti muncul guys foto dari toko kalian. Nah, ini kan untuk penambahan inventory kasir, alamat, telepon dan email itu kalian bisa setting di bagian setting aplikasi yang ada pada menu admin ya guys ya. Nah, oke, paling itu aja untuk bagian data barang masuk. Kita bakal masuk ke dalam data return barang. Nah, kalau misalkan udah kayak gini otomatis apa namanya stoknya juga bakal bertambah guys. Kita bakal masuk nih ya. Kita masuk ke dalam data barang ya. Nah, di data barang si admin ini dia bakal nambah dan juga tuh untuk grafiknya dan lain sebagainya dia bakal nambah. Nah, ini udah ada tuh 20 dus, kemudian 12 dus. Nah, untuk bagian data barangnya seperti itu ya untuk stoknya dan lain sebagainya. Kita bakal logout, kita bakal masuk lagi ke dalam menu gudang. Kita bakal masuk ke dalam menu return barang. Nah, di dalam return barang ini kita bakal coba tambahin sama guys. Sebenarnya ini sama, return barang ini kan kita bakal kasih yaitu di nomor berapa nih untuk variannya. Return barang ada di nomor 4 guys ya. Di nomor 4 dengan harga kita lihat. Nah, sama harganya guys ya, sama kayak yang data barang masuk. Jadi di sini kita bakal masukin aja, misalkan contoh kita scan. Nah, kemudian di sini juga kita scan. Nah, ini untuk di return ini bisa guys. Jadi ketika misalkan nanti kalau contoh di bagian database-nya itu apa namanya stoknya ini kosong ya, stok di barangnya itu kosong, dia bakal menampilkan error bahwa datanya ini nggak bisa diinputin karena stoknya ini kosong seperti itu. Jadi ini misalkan contoh kita return masing-masing satu guys ya, kita save change. Harusnya untuk yang di bagian admin untuk data barangnya dia bakal berkurang. Kita masuk sebagai admin, kita sign in, kita bakal langsung masuk coba ke data barang. Nah, dia berkurang tuh, yang tadinya 20 jadi 19, yang tadinya 12 jadi 11 ya guys ya untuk stoknya. Kemudian di sini kita bakal masuk sebagai gudang lagi, kita bakal sign in. Jadi di di return barang ini pengurangan stok di data barang masuk ini lebih mudahnya itu yaitu hanya penambahan stok. Dan untuk yang bagian ininya actionnya ada cetak dan detail. Cetak dan detail ini sama kayak yang di bagian data barang masuk guys ya. Kita bakal langsung masuk ke dalam convert stok barang. Nah, convert stok barang ini yaitu ada di nomor 5 dengan harga kita bakal cek yaitu 119. Nah, di sini kita bakal convert stok yang awalnya itu yaitu dus untuk kode barangnya menjadi piece atau lainnya guys ya. Kita bakal coba woofer ya. Ini kita bakal scan. Nah, kemudian kita bakal masukin juga kode barang piece. Nah, jadi di sini kita convert. Misalkan contoh berapa dus yang dibuka untuk dipajang di apa namanya raknya ya, rak penjualannya. Kita misalkan kita dusnya 2. Untuk piece-nya ini berapa yang bakal kita jual, misalkan 40 gitu ya. Jadi satu dus itu isinya 20 misalkan contoh. Nah, ini kan karena ada 2 dus kita bakal isi 40. Kemudian kita save datanya. Nah, data berhasil disimpan. Nah, kalau misalkan pada saat ini kita salah penginputan ya. Nah, ini bakal menampilkan kode barang salah input karena harusnya di sini kode barangnya itu dus. Nah, kalau misalkan udah kayak begini kalian clear aja, jangan dihapus manual guys ya. Kalian clear. Nah, kemudian baru inputin lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan contoh salah juga, apa namanya yang ini malahan yang dus.
dia bakal nampilkan kode barang salah input. Kita clear, nah dia hilang guys ya. Seperti itu untuk bagian convert stock dengan harga, kalau misalkan kalian bisa beli dengan harga sekian guys ya. Kemudian kita bakal masuk ke dalam menu yang lain, yaitu kita bakal ke dalam transaksi guys ya. Kita bakal masuk ke dalam menu transaksi, yaitu yang ada di kasir. Kita sign in. Nah, kita bakal masuk ke dalam transaksinya si kasir. Nah, ini nih yang lumayan rumit sebenarnya. Kita bakal masuk ke dalam transaksi kasir, kita bakal beli misalkan contoh wafer dus ya, per dus saja, karena ini kan kita nyontohinnya sebagai contoh aja guys ya. Kita klik wafer dus, kemudian di sini air mineral dus juga kita klik. Nah, di sini ada diskonnya, misalkan contoh di sini kita beli 5 misalkan. Nah, jadi dia bakal menampilkan diskon. Jadi di sini gua set guys untuk diskonnya itu ketika misalkan kita belanja lebih dari 100.000, dia bakal mendapatkan diskon 10.000. Kemudian di sini point member. Nah, point member ini kalau bisa kalian nanti pakainya ketika misalkan contoh dia belanjanya lebih dari 100.000 dan lain sebagainya, karena di point member ini ada potongan harga guys. Ketika misalkan kalian klik membernya ya, nah dia bakal mendapatkan potongan harga 10.000 ketika awal pembuatan akun. Tapi kalau misalkan selanjutnya dia menggunakan member, dia hanya mendapatkan 5.000 ini aja, 5.000 poin ya guys ya. Jadi poinnya nanti kalian bisa tukarkan dengan diskon. Nah, kata yang tadi 220 kan dikurang 10.000, hasilnya 210 dikurang 10.000 lagi, hasilnya jadi 200.000. Kemudian di sini uang pembeli misalkan 200.000. Dia langsung save and print. Kita bakal cetak dan juga hapus. Nah, di sini inventory kasir Tangerang bla 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 bla. Nah, untuk foto ini nggak ada karena logonya ini kita belum upload ya guys ya. Nanti kalian bisa upload aja lah untuk setting di setting aplikasi guys ya. Jadi di sini udah ada tuh jelas semuanya subtotal. Ini gue bakal zoom deh. Ini bisa di zoom kan. Nah, seperti ini guys ya. Kemudian ada e-coupon diskon 10.000 per stroke tiap belanja di toko minimal 100.000 net sampai 12 Desember 2024 tuh untuk periode diskonnya guys ya. Customer call, WA dan lain sebagainya ini udah ada semua. Jadi udah enak banget guys ya. Kemudian kita cancel aja, kita bakal masuk ke dalam menu transaksi lagi seperti itu. Nah, untuk dashboardnya di sini kalian bisa dapetin di variasi nomor berapa nih dashboard? Dashboard di variasi nomor 7. Menu dashboard ini di variasi nomor 7 dengan harga sekian. Nah, nanti kalian bisa dapetin semua nih untuk dashboardnya itu ada di menu kasir yaitu dengan harga sekian. Kemudian di bagian menu gudang juga ada guys ya. Jadi di menu gudang juga dashboardnya kalian dapat. Jadi untuk yang menu dashboard ini kalian dapat semua datanya guys ya. Jadi di sini kalau misalkan di gudang ada data barang masuk, data return barang, data convert stock, dan juga data barang menipis dan expired. Jadi ketika misalkan contoh stoknya ini kurang dari 5, dia bakal tampil di sini walaupun tanggal expirednya masih lama. Nah, kalau misalkan contoh stoknya banyak tapi tanggal expirednya udah tinggal sedikit lagi, dia bakal menampilkan di sini juga. Seperti itu guys ya. Kita bakal logout, kita masuk lagi sebagai admin. Nah, di admin ini bakal banyak banget guys untuk datanya. Nah, di sini ada data member, data supplier dan lain sebagainya. Jadi pendapatan hari ini, seluruh pendapatan, seluruh pengeluaran di sini ada semua tuh. Jadi ini ada grafik pie yang tadi gue udah bilang, semuanya ada data convert stock, data barang masuk, return barang. Di sini ada data pengeluaran dan juga ada data pemasukan pada bulan ini seperti itu, dan juga data barang expired dan stok menipis juga ada di admin. Jadi semuanya lengkap di bagian admin guys ya. Untuk data laporannya di sini kalian bisa lihat aja, ada laporan barang, ada laporan member dan lain sebagainya. Ini semuanya bisa diedit berdasarkan export menggunakan Excel dan juga PDF, dan juga bisa difilter berdasarkan tanggal mulai dan juga tanggal selesai. Nah, untuk yang laporan barang ini ekspornya berdasarkan tanggal expired guys ya. Kemudian untuk laporan member ini untuk tanggalnya berdasarkan masa aktif. Kemudian laporan transaksi berdasarkan tanggal transaksi, barang masuk berdasarkan tanggal barang masuk. Kemudian return barang berdasarkan tanggal return barang, convert stock juga berdasarkan tanggal convert stock. Seperti itu. Jadi nanti kalian bisa export by Excel dan juga export by PDF. Paling itu aja untuk video demonya. Thank you for watching buat teman-teman semua yang udah nonton. See you next video. Bye bye.